Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode kedua di season yang ke-9 atau ke-10. Jadi ternyata tadinya saya kira saya akan ada pertemuan secara virtual terlebih dahulu dalam beberapa waktu lagi, namun ternyata dipindahkan ke pekan depan yang tentunya membuat saya memiliki waktu luang tambahan, meskipun sejujurnya saya tidak tahu berapa lama waktu luang ini masih tersisa karena memang saya tadi sudah beristirahat cukup lama yang tentunya tidak terlalu efektif. Selain dari saya juga masih harus fokus ke pekerjaan utama saya beberapa waktu sekali untuk menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin melihat sesuatu yang perlu saya periksa. Jadi seperti itulah, dan saat ini saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang saya tulis lebih dari 4 tahun yang lalu, dan judulnya saat ini adalah Harus Kembali ke Kenyataan. Artikelnya sedikit lebih panjang dari beberapa artikel sebelumnya, mungkin cukup mirip dengan beberapa artikel sebelumnya yang saya anggap lebih panjang. Jadi itulah sebabnya saat ini mungkin saya coba untuk bacakan terlebih dahulu, meskipun memang jika sepanjang mungkin atau artikel yang paling panjang pun sebenarnya jika saya coba baca dengan kecepatan yang biasa-biasa saja mungkin cukup hanya membutuhkan sekitar 1 menit, karena jika saya mencoba untuk menulis di blog yang berbeda yang saya awalnya khususkan untuk pekerjaan utama saya yang tentunya semuanya saya tulis dalam bahasa Inggris. Setiap saya menulis itu dan saya publikasikan, langsung terlihat estimasi waktu yang diperlukan untuk membaca artikelnya, dan sebagian besar hanya 1 sampai 2 menit. Jadi itulah sebabnya jika saya coba untuk representasikan ke dalam sebuah konten video podcast yang berdurasi 10 menit tentunya masih memiliki banyak waktu untuk menjelaskannya secara lebih dalam, dan sebagian besar tentunya karena saya memang tidak terlalu bisa berbicara di depan umum. Itulah sebabnya sebagian besar memang saya tidak bisa improvisasi, dan saya benar-benar hanya bisa memikirkan apa yang sedang saya pikirkan, dan terkadang memang tidak terlalu menyambung dengan apa yang saya tulis atau apa yang saya bacakan sebelumnya. Jadi seperti itulah. Jadi saat ini saya coba bacakan. Terkadang kita dapat melupakan sejenak apa yang kita rasakan saat ini dengan melakukan suatu hal yang cukup membuat diri kita merasa lebih baik. Sebelum melakukan hal tersebut, tentu kita telah mengetahui bahwasanya kesenangan tersebut hanyalah sementara, dan setelah melakukan hal ini, kita akan kembali kepada rasa yang mungkin tidak kita inginkan. Semua ini merupakan sebuah takdir yang kita bentuk sendiri, dan pasti merupakan jalan yang terbaik untuk kita. Memang saat ini bukanlah kondisi yang paling baik jika kita mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Namun bukan berarti jika kita bisa merubah keadaan semuanya akan menjadi lebih baik. Kondisi yang seperti ini kemudian harus membuat kita untuk terus melakukan yang lebih baik setiap harinya agar dapat membentuk dan mendapatkan yang terbaik. Takdir memang tidak sepenuhnya kita yang menentukan, tetapi semua yang kita inginkan tidak akan pernah terjadi tidak jika tidak digapai dengan usaha. Mungkin kalian pernah membaca dari artikel saya sebelumnya, di mana sebagian besar dari takdir yang datang sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Takdir memang secara tidak langsung kita bentuk dari suatu periode tertentu hingga pada akhirnya hasilnya dapat terlihat oleh kita. Seringkali kita melihat bagaimana suatu pertanda atau petunjuk yang mungkin kita tidak pernah sangka sebelumnya jika di masa depan itu menjadi sangat berarti. Untuk itu, lakukanlah setiap hal yang terbaik dan lakukan yang lebih baik lagi pada besok hari. Jadi memang ini masih cukup berhubungan dengan apa yang saya rasakan saat ini, dan mungkin masih belum bisa saya benar-benar hilangkan
diperbaiki secara perlahan dibandingkan secara tiba-tiba, karena seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, jika saya tidak salah, bahwa jika kita mencoba untuk berubah secara tiba-tiba, secara menyeluruh, terkadang hal tersebut belum tentu akan membuat kita menjadi sesuatu yang lebih baik, karena terkadang justru dengan berubah secara tiba-tiba, hal tersebut juga membuat kita menjadi mudah untuk berubah secara tiba-tiba kembali ke kondisi awal yang tentunya tidak kita inginkan. Jadi itulah sebabnya dengan mencoba untuk perlahan, semoga kita dapat lebih mempertahankan untuk tidak kembali ke kondisi awal yang tentunya lebih tidak baik. Jadi itulah sebabnya terkadang mungkin kita harus kembali ke kenyataan seperti yang saya coba tuliskan dalam judul. Jadi mungkin karena setiap kali saya mencoba untuk melampiaskan keinginan saya terhadap suatu hal, saya merasa bahwa hal tersebut sebenarnya hanya sementara, namun tetap saya lakukan juga. Dan tentunya setelah saya pada akhirnya bisa melakukan hal tersebut, terkadang saya menyadari bahwa mungkin jika saya tidak melakukan hal tersebut, sebenarnya tidak ada yang berpengaruh juga. Jadi itulah sebabnya terkadang mungkin agar kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita, kita harus memikirkannya secara jauh-jauh mengenai apa yang terjadi jika kita tetap melakukannya. Karena memang jika hasilnya tidak ada perubahan, terkadang memang tentunya lebih baik untuk tidak melakukannya. Karena kecuali memang jika hal tersebut membuat kita menjadi yang lebih baik, tentu kita harus melakukannya, berusaha untuk melakukannya secara terus-menerus, meskipun memang kita tidak pernah tahu hal apa saja yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena terkadang yang orang lain lakukan itu belum tentu merupakan hal yang baik untuk kita. Jadi kita harus mencari sendiri sesuatu yang benar-benar menjadi jati diri kita mungkin. Jadi seperti itulah. Memang baru 8 menit dan masih ada 2 menit lagi. Saya sebenarnya sudah tidak terlalu mengetahui apa yang ingin saya sampaikan, karena mungkin saya sudah membuat 3 episode termasuk ini. Jadi saya sudah tidak terlalu bisa memikirkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya ingin katakan. Dan ternyata sebenarnya saya baru membuat 2 episode. Jadi meskipun ini baru episode yang kedua, tapi sudah terasa cukup sulit. Jadi seperti itulah. Saya tidak tahu lagi sebenarnya mau mengatakan apa lagi, karena memang sebagian besar tentu ternyata sudah pernah saya alami sebelumnya, dan kurang lebih apa yang saya alami lebih dari 4 tahun yang lalu masih saya rasakan saat ini. Jadi meskipun 4 tahun merupakan waktu yang cukup lama, hampir satu periode pemimpin atau kepala daerah atau presiden, dan tentunya dalam waktu setahun saja sudah banyak hal yang bisa dilewati, apalagi dalam waktu 4 sampai 5 tahun banyak sekali